Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan bagaimana cara menjawab suatu pertanyaan yang biasa ditanyakan saat interview atau wawancara kerja. Nah, pada kesempatan ini aku pengen berbagi tentang pertanyaan, siapa orang yang menginspirasi Anda dalam berkarir atau dalam mengembangkan diri? Nah, apakah di sini ada teman-teman yang sudah pernah menghadapi pertanyaan itu? Atau mungkin di sini ada teman-teman yang baru mau melamar pekerjaan, teman-teman fresh graduate. Coba bayangkan, kalau ditanya pertanyaan ini bakal jawab gimana? Ya teman-teman kita ngobrol bareng aja, santai aja, dipersilahkan. Kalau teman-teman nanti pengen diskusi, tuliskan aja di kolom komentar atau nanti silahkan hubungin aku lewat sosmedku ya, biar kita bisa diskusi lebih dalam. Bagi teman-teman di sini yang baru nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan teman-teman explore aja semua informasi yang ada di channel YouTube ini barangkali teman-teman lagi butuh. Aku sarankan cek di bagian playlist ya. Dan apabila ada yang sedang mencari informasi lowongan pekerjaan, cek di bagian community atau komunitas. Nah, teman-teman bagi yang fokus nih pengen belajar soal interview, silahkan cek di bagian playlist. Cek di bagian playlist judulnya tes interview. Di situ udah aku himpun pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat interview baik dengan HR atau dengan user yang mungkin bisa dijadikan referensi menjadi POV baru bagi teman-teman sebelum menghadapi interview kayak gitu. Ya teman-teman silahkan boleh disiapkan buku catatannya. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal kita diskusikan aja. Gimana sih kalau misalkan kita ditanya pada saat interview dengan pertanyaan ini, siapa orang yang menginspirasi Anda dalam berkarir? Pertanyaan ini bisa ditanyakan oleh HR ataupun user, tapi lebih sering cenderung ditanyakan oleh HR. Nah, pertanyaan ini tidak akan selalu muncul di setiap wawancara dengan HR ya, teman-teman. Paling pertanyaan ini akan teman-teman temui beberapa kali aja. Itu bagi teman-teman yang misalkan beberapa kali menghadapi interview. Nah, pada saat teman-teman ditanyain ini, teman-teman itu harus sadar beberapa hal. Di sini aku pengen teman-teman fokus dengan poin-poin di atas ini ya, teman-teman. Jadi pertanyaan siapa orang yang menginspirasi Anda dalam berkarir, biasanya itu digunakan oleh HR atau penanya itu untuk mengetahui bagaimana nih sosok ini, orang ini, role model ini, dia akan mempengaruhi tujuan teman-teman. Di sini fokusnya ke tujuan karir. Kemudian ke motivasi teman-teman dan perilaku kita. Baik dulu, sekarang, atau nanti ke depannya. Pertanyaan ini ditanyakan oleh HR agar HR itu tahu, oh orang ini tuh bisa berkembang jadi gini tuh gara-gara ada sosok ini. Nah, kalau dia memang memegang teguh sosok ini sebagai inspirasinya gitu ya, inspiratornya, motivatornya kayak gitu, orang yang menginspirasi, yang menyemangati kayak gitu, wah nanti dia bisa berkembang menjadi semacam ini dan nanti bisa menguntungkan perusahaan kayak gini gitu. Nah, kita bantu perusahaan, kita bantu HR atau user untuk memahami hal tersebut. Sehingga pertanyaan ini akhirnya ditanyakan. Lalu apa tipsnya nih pada saat kita ditanya pertanyaan ini? Ada beberapa poin yang bisa menjadikan fokus teman-teman ya yang ada di atas. Pertama adalah jawab dengan singkat dan jelas. Maksudnya itu adalah teman-teman harus bisa menjawab secara terstruktur. Jangan menjawab udah tinggal nyebut ya teman-teman ya. Dan itu kan terserah teman-teman orangnya siapa kayak gitu kan. Tapi teman-teman jawabnya itu malah bingung sendiri. Baik Pak, ya sebenarnya kan perjalanan karir saya ini kan kompleks sehingga yang orang yang menginspirasi saya ya banyak orang, ya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, kayak gitu contohnya teman-teman. Itu artinya malah teman-teman bingung sendiri. Malah apa? Dianggap ya ini nggak ada sosok figur atau dia ngalir gitu aja gitu. Ada nggak sih mungkin teman-teman di sini yang mau bayangkan bahwa gimana kalau misalkan kita dinilai bahwa kita sendiri tuh nggak ada sosok gitu, nggak ada sosok yang menjadi contoh, jadi figur kayak gitu. Ya balik lagi, nanti teman-teman akan dianggap ngalir gitu aja. Tapi boleh nggak kalau kita anggap bahwa diri kita sendiri aja yang jadi motivasi diri kita? Iya, ada yang namanya self motivation gitu ya. Tapi pada pertanyaan ini konteksnya tuh adalah ada nggak nih sosok-sosok yang kayak gitu? Karena memang sebagai makhluk sosial secara umum manusia itu kan dia akan beradaptasi dengan lingkungan yang ada kayak gitu ya. Kita melihat kemudian tanpa disadari atau dengan disadari kita akan memiliki tindakan, pemikiran, perilaku gitu ya yang terpengaruh dengan hal-hal itu. Mulai dari gaya bicara, gaya berpakaian, belajar ini itu, mungkin nanti minat karir kayak gitu. Sehingga teman-teman di sini tegas saja. Nah, kemudian pada saat teman-teman menyebutkan sosoknya, sosoknya ini mungkin teman-teman bisa lihat yang ada di sebelah sini ya. Jadi orang-orangnya tuh gambarannya itu itulah aku akan menyarankan kayak gitu.
Nah, teman-teman berfokus bukan pada orangnya, tapi berfokus pada nilai-nilai yang diajarkan oleh orang-orang tersebut, kayak gitu. Fokus sama perilaku dia, gaya ini itunya dia yang profesional, nilai-nilai yang dia miliki yang akhirnya mempengaruhi teman-teman. Kemudian hubungkan antara perilaku orang tersebut dan nilai-nilai yang dimiliki dengan bagaimana cara teman-teman itu berpikir dan bertindak. Nah, fokuskan pada apa? Cara teman-teman menjadi profesional gara-gara dipengaruhi itu, di mana cara-cara tersebut teman-teman lakukan akan menguntungkan perusahaan yang nantinya akan merekrut teman-teman, kayak gitu. Jadi fokus dulu ke situ. Aku ngomongin konsepnya dulu ya teman-teman ya, tolong dipahami. Nah, orang yang menginspirasi itu bisa dua. Ada orang yang memang hanya teman-teman nih yang kenal. Jadi teman-teman nyebut nama, nyebut orang itu ya penanya juga nggak tahu kayak gitu. Misalkan yang di sini adalah anggota keluarga, saudara, rekan, kayak gitu. Atau mungkin dosennya teman-teman, kakak tingkatnya teman-teman, itu bisa aja kayak gitu ya. Jadi orang yang hanya teman-teman yang kenal. Tapi ada juga orang yang dikenal luas gitu. Misalkan founder-founder perusahaan terkenal, baik yang ada di masa kini atau di masa lalu gitu ya. Kemudian mentor tokoh-tokoh tertentu, tokoh-tokoh yang udah masuk di sejarah tertentu yang akhirnya teman-teman itu terinspirasi, akhirnya teman-teman bergerak, leader-leader kayak gitu. Silahkan teman-teman bayangkan saja, tokohnya nggak usah dibikin simple kok. Sorry, nggak usah dibikin kompleks ya, ini simple. Jadi teman-teman bayangkan aja tokohnya siapa, kemudian nilai apa yang dia miliki, perilaku apa yang dia miliki, sehingga teman-teman itu menjadikan dia sebagai seorang sosok yang patut dicontoh, jadi inspirasi, kayak gitu. Sampaikan aja gitu. Misalkan contohnya kayak gini, teman-teman pengen ngelamar kerja menjadi seorang mekanik, kayak gitu, misalkan ya, gitu, atau mechanical engineer gitu ya. Kemudian teman-teman itu kuliah jurusan S1 teknik mesin, kayak gitu. Teman-teman di sini terinspirasi oleh orang tua, misalkan ayahnya teman-teman, boleh nggak? Boleh, kayak gitu. Teman-teman sampaikan aja, misalkan contohnya, nanti silahkan divariasi ya dengan gaya komunikasinya masing-masing. Sampaikan saja, baik Pak atau Bu, saya memiliki orang yang menjadi sumber inspirasi saya, tokoh inspirasi saya selama meniti karir, yaitu ayah saya. Sejak saya masih kecil, saya sering diajak oleh ayah ke tempat kerja, di mana di sana saya mulai mengenal hal-hal yang berkaitan dengan mesin. Walaupun pada saat itu yang saya tahu saat saya masih kecil ya, alat-alat mesin tersebut hanya sekedar mainan semacam itu. Tapi dengan makin sering saya diajak ke kantornya ayah, atau pada saat di rumah itu ada bengkel, yang akhirnya saya jadi mulai terbiasa bertemu dengan alat-alat tadi. Makin saya beranjak dewasa, saya mulai familiar. Pada saat saya menempuh SMP atau SMA, saya mulai bisa bongkar pasang motor saya sendiri, bongkar pasang bagian-bagian tertentu dari alat elektronik, dan saya mulai mengajarkan. Saat itu saya langsung memiliki kecintaan di dunia teknik mesin, sehingga saya memutuskan untuk mengambil kuliah jurusan teknik mesin. Saat saya sudah ada di dunia kuliah, saat saya lulus, saya merasa bahwa saya memang benar ada di sini karena saya memang mencintai dunia itu, dan saya berharap perjalanan karir ke depannya saya memang bisa menggeluti dunia ini di bidang ini. Dan itu apa yang sudah saya pelajari di masa lalu, kecintaan yang saya tumbuhkan dari masa lalu, dan kemampuan profesional yang saya pelajari selama saya magang dan saya menempuh pendidikan di pendidikan terakhir sebelumnya, dapat saya aplikasikan di sini pada saat saya diterima sebagai seorang mechanical engineer. Kurang lebih kayak gitu. Boleh teman-teman menyampaikan dengan contoh urutan kayak gitu, teman-teman. Yang artinya apa? Ini realistis kayak gitu. Jadi teman-teman itu tahu ada sosok yang jadikan panutan. Karena ibaratnya kalau orang udah ada sosoknya nih, ini sosoknya itu makin hebat ya, teman-teman kan pasti akan berusaha untuk menjadi sehebat dia, kalau perlu melampaui kayak gitu. Nah, sekarang coba bayangkan teman-teman, ada nggak nih orang tokoh yang pemikirannya menginspirasi, perilakunya menginspirasi, pencapaian yang dia miliki, mendirikan perusahaan ini itu, memiliki ini itu akhirnya yang menjadi teman-teman kayak, oke, aku pengen kayak dia gitu. Nah, silahkan teman-teman bayangkan di sini, nanti silahkan disusun menjadi satu paragraf kalimat yang tersusun, yang teman-teman sebutkan dulu nama tokohnya dan berfokus pada hal-hal yang secara kronologis menjadi alasan kenapa teman-teman terinspirasi olehnya, baik itu nilai, perilaku, maupun pencapaian yang dia miliki. Nah, paling sementara itu dulu ya dari aku, teman-teman. Kalau ada yang pengen praktek bareng aku, boleh banget, silahkan hubungin aku lewat sosmedku. Kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau teman-teman yang pernah nih menghadapi pertanyaan ini,
punya tips buat teman-teman yang nanti junior-junior, teman-teman yang mau masuk dunia kerja, ayo dong, boleh berbagi, boleh banget tuliskan di kolom komentar, nanti kita biar bisa diskusi bareng. Bagi teman-teman yang pengen hubungin aku, yang tadi aku bilang ya, silahkan menghubungi aku lewat salah satu sosmedku ini, biar kita bisa ngobrol lebih dalam soal interview khususnya, atau ngobrol soal karir pada umumnya. Nah, paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat, semoga membantu, khususnya bagi teman-teman yang akan menghadapi tes interview dengan HR atau user, biar teman-teman itu lancar ya, semoga lancar, semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih dan sukses selalu.